Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta tentunya selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini Selasa 1 Oktober 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda yang tentunya dimuat dalam harian cetak Tribun Timur edisi hari ini. Dan membuka serta mengawali seluruh rangkaian highlight berita pada hari ini Tribuners, kita melangkah ke halaman pertama di mana ada informasi mengenai pemerintah yang batal membatasi Pertalite. Dikutip dari Kota Makassar Tribun, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan bahwa pembatasan BBM subsidi batal dilakukan pada 1 Oktober 2024 per hari ini. Pemerintah masih melakukan pendalaman mengenai mekanisme pembatasan BBM subsidi. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman mengenai mekanisme pembatasan BBM subsidi. Mekanisme pembatasan tengah digodok supaya penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Ia mengatakan pembatasan BBM subsidi akan dilakukan setelah pembahasan mekanisme selesai. Kapan itu? Agus tidak merinci lebih jelas. Ia tentunya memastikan bahwa pembatasan BBM subsidi tidak jadi diberlakukan pada hari Selasa 1 Oktober per hari ini. Meski dibatalkan, pantauan Tribun Timur di beberapa SPBU Sulsel Senin kemarin terlihat ramai. Antrian kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar minyak khususnya Pertalite tampak mengular. Seperti apa informasi selengkapnya Tribuners tentunya dapat Anda baca di halaman 7, tepatnya di halaman lanjutan. Adapun Tribuners sesuai dengan yang tertera di layar bahwa berkas untuk mendaftarkan kendaraan untuk QR Code Pertalite di mana akan bisa dilakukan dengan memenuhi syarat yang pertama adalah kelengkapan KTP atau kartu tanda penduduk, STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Yang ketiga adalah foto kendaraan, di mana pendaftaran bisa dilakukan melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Dan jika menemui kesulitan bisa langsung ke SPBU terdekat. Adapun Tribuners, seiring berjalannya simulasi program QR Code Pertalite, pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Abdul Muthalib menilai program QR Code untuk Pertalite di mana untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM subsidi Pertalite perlu dievaluasi. Program QR Code Pertalite sendiri bertujuan memastikan bahwa BBM subsidi seperti Pertalite dan biosolar disalurkan tepat sasaran kepada konsumen yang berhak. Berikutnya Tribuners, untuk informasi lainnya di halaman pertama adalah jelang pelantikan calon anggota legislatif DPR RI terpilih Dapil Sulsel, di mana pelantikan calon legislatif anggota DPR RI terpilih akan dilaksanakan pada hari ini, tepatnya pada hari Selasa 1 Oktober 2024. Di mana berikut adalah para calon anggota legislatif DPR RI terpilih di Dapil Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama ada Rudianto Lalo dengan raihan 97.597 suara. Kemudian ada Hamka B. Kadi di angka 119.558 dengan status incumbent. Kemudian ada Meiti Rahmatia dengan raihan suara 97.783. Ada Bapak Azikin Zoltan dengan 54.667 dengan status incumbent, dan juga ada Ashabul Kahfi di 92.606 suara. Kemudian ada Andi Ridwan Witiri dengan 80.364 suara dengan status incumbent.
Kemudian ada Deng Ical atau Syamsur Rizal dengan raihan suara 48.794 suara. Dan ada Bapak Ahmad Densere dengan raihan 19.071 suara. Lalu kemudian Tribuners untuk Dapil Sulsel 2. Dapil Sulsel 2 ada Andi Amar Ma'ruf Sulaiman dengan 187.919 suara. Kemudian ada Nurdin Halid dengan 70.681 suara. Teguh Iswara Suwardi dengan 60.232 suara. Andi Muzakir Akil 50.935 suara. Dan juga ada Andi Yuliani Paris 122.929 suara dengan status incumbent. Lalu ada Bapak Andi Iwan Darmawan Aras di 161.560 suara dengan status incumbent pula. Kemudian ada Ismail Bahtiar dengan 63.688 suara. Lalu ada Andi Muawiyah Ramli dengan raihan suara sebesar 47.525 suara dengan status incumbent. Kemudian ada mantan Wali Kota Parepare Bapak Taufan Pawe dengan 57.955 suara. Sedangkan untuk Dapil Sulsel 3 Tribuners, untuk Dapil Sulsel 3 ada Bapak Rusdi Massa. Ada Bapak Rusdi Massa dengan raihan suara 161.301 suara dengan status incumbent. Lalu kemudian ada Unru Baso dengan 88.683 suara. Lalu kemudian ada Agustina Mangande dengan raihan suara 61.394 suara. Kemudian ada Frederick Kalalembang dengan raihan suara 51.664 suara. Eva Stefani Rataba di 73.910 suara dengan status incumbent. Latunro dengan 73.600 suara dengan status incumbent. Dan juga ada Muslimin Bando dengan 78.578 suara. Sementara Tribuners dari seluruh nama yang disebutkan tadi, adapun beberapa calon anggota legislatif DPR RI ini menggantikan status dari kader separtainya, di mana yang pertama ada Rudianto Lalo yang menggantikan Ibu Fatmawati Rusdi yang mundur karena maju dalam Pilgub Sulawesi Selatan 2024. Kemudian ada Agustina Mangande yang juga menggantikan Muhammad Fauzi yang mundur karena harus maju di Pilkada Luwu Utara. Sementara Tribuners dari seluruh nama-nama yang terpilih menjadi calon anggota legislatif DPR RI terpilih Sulawesi Selatan dapat kita saksikan bersama bahwa raihan suara tertinggi berhasil diraih oleh Bapak Amir Ma'ruf dan untuk suara terendah diraih oleh Bapak Ahmad Densere. Bapak Andi Amar Ma'ruf Sulaiman merupakan salah satu kader terbaik dari Partai Gerindra dan Bapak Ahmad Densere sendiri juga merupakan kader terbaik dari Partai Nasdem. Berikutnya Tribuners, informasi selengkapnya mengenai para profil dari para calon anggota legislatif DPR RI terpilih dari Sulawesi Selatan yang bakal dilantik hari ini dapat disaksikan dan juga tentunya disimak dalam Harian Koran Tribun Timur di halaman pertama, tentunya dilanjutkan di halaman 7. Lalu kemudian Tribuners, informasi lainnya ada Kiwal Garuda. Anggota Kiwal Garuda Hitam Makassar di markas besar Kiwal Garuda Hitam Jalan Sungai Sadang pada hari Minggu kemarin tanggal 29 September malam, di mana ormas yang berisi pria-pria berotot ini menyatakan dukungannya pada pasangan Mulia atau Munafri Alia. Dan yang lain juga Tribuners ada informasi mengenai visi misi sehati dan visi Indonesia Emas 2024 Makassar tidak boleh mundur yang dapat Anda baca tentunya di halaman pertama menyambung ke halaman 7, di mana ini memuat rangkuman pembahasan dalam podcast Ngobrol Politik Tribun Timur edisi Senin
30 September 2024 kemarin yang menghadirkan juru bicara sehati dan juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Seperti apa selengkapnya tentunya dapat Anda baca di halaman tersebut. Berikutnya Tribuners, dari halaman pertama kita beralih ke halaman kedua, di mana pada halaman kedua sendiri Tribuners, pada Tribun Opini dapat kita saksikan bersama informasi pertama dimulai dari kampanye hitam dan kampanye negatif, di mana ini merupakan opini yang disampaikan oleh Bapak Ishak Rahman, dosen Ilmu Hubungan Internasional, peneliti pada Center of Peace, Conflict and Democracy atau CPCD Universitas Hasanuddin. Di mana Tribuners, dalam opini yang dituliskan oleh Bapak Ishak Rahman, Pilkada serentak memasuki masa kampanye. Para pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota Makassar mulai beradu strategi, menarik hati perhatian masyarakat. Harapannya pada pencoblosan tanggal 27 November 2024 mendatang, sang kandidat memperoleh suara signifikan dari pemilih yang disalurkan pada 1.877 tempat pemungutan suara atau TPS di 153 kelurahan di Kota Makassar. Adapun salah satu gejala bahkan bisa dibilang sebagai patologi politik pada setiap musim kampanye adalah munculnya narasi buruk tentang seorang figur kandidat. Ada pihak-pihak yang sengaja mengangkat keburukan figur lain, baik sifat personalnya, rekam jejaknya, relasinya, gagasannya, dan lain-lain. Penyebarluasan narasi buruk dimaksudkan untuk mempengaruhi publik agar tidak menjatuhkan pilihan kepada figur tersebut. Bahkan, tidak jarang dengan tujuan untuk membencinya. Gejala ini kita kenal dengan sebagai praktik kampanye hitam atau black campaign, atau bahkan biasa disebut sebagai kampanye negatif atau negative campaign. Kedua istilah sering dipertukarkan padahal ada perbedaan mendasar. Hal yang menarik dari fenomena kampanye hitam dan kampanye negatif adalah proses membangun narasinya itu mirip-mirip dengan proses bergosip. Masyarakat Indonesia umumnya senang mengonsumsi berita-berita gosip, sehingga sebaran berita dengan narasi negatif seperti itu pasti memiliki pengaruh. Adapun Tribuners, hitam versus negatif, di mana kampanye hitam dan kampanye negatif dapat diidentifikasi perbedaannya dari 3 aspek. Yang pertama, dari sumber yang dirujuk, tujuan, dan juga validitas informasi tersebut. Sumber kampanye hitam itu memang tidaklah jelas. Pelakunya menggunakan identitas anonim atau palsu. Tujuannya untuk menghancurkan reputasi seseorang, sementara dari sisi validitas informasi yang disebarkan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Kampanye hitam adalah tindak pidana, dapat dan seharusnya diproses hukum, bisa dengan delik pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, atau menyebarkan berita bohong. Sementara sumber informasi kampanye negatif itu sudah sangatlah jelas. Biasanya dilontarkan oleh lawan politik atau pihak yang menolak kehadiran figur tertentu. Tujuannya adalah untuk mendiskreditkan seseorang dengan melihat kelemahan dari gagasannya atau kekurangan dari dirinya. Jadi informasi yang disampaikan pada praktik kampanye negatif itu adalah hal-hal yang konkret dan valid, sesuatu yang benar secara faktual. Kampanye negatif lebih merupakan metode menginterpretasi fenomena. Kita bisa membandingkan 2 contoh narasi berikut, di mana hal ini benar-benar terjadi pada Pilwali Kota Makassar. Yang pertama adalah narasi yang mengatakan bahwa ada fakta bahwa salah seorang calon wali kota Makassar, yaitu Munafri Arifuddin atau Api, adalah figur yang 2 kali kalah dalam Pilwali Makassar. Ia bahkan dikalahkan oleh Kota Kosong pada tahun 2018. Ketika ada kompetitor dalam Pilwali 2024 mengeksploitasi kekalahan tersebut sebagai narasi kampanye, maka hal itu merupakan kampanye negatif. Orang tidak perlu menutup identitas jika akan berbicara tentang kekalahan Api sebelumnya. Tentu saja ini bukanlah narasi yang bijak, bahkan kontraproduktif. Hal-hal yang sudah diketahui umum biasanya kurang sensasional. Contoh kedua
adalah beberapa hari terakhir ini memang di media sosial mengkritik sosok calon wali kota Andi Seto Asapa. Ia dituding sebagai figur yang gagal ketika menjadi Bupati Senjai. Ia disebut sebagai totokin, sering bangun jam 11 pagi. Ia juga dituding lebih memilih banyak menghabiskan waktu jalan-jalan keluar Senjai, bahkan ke luar negeri, dibandingkan mengurus daerahnya. Konten-konten ini disebarkan oleh akun anonim atau akun tanpa identitas yang jelas. Narasi kedua ini dapat dikatakan merupakan bentuk kampanye hitam. Jika kita tidak telusuri berbagai sumber terbuka, tidak ditemukan informasi faktual yang mendukung tudingan-tudingan tersebut. Padahal sebagai pejabat publik, tuduhan seperti itu pastilah akan menjadi bahan diskusi yang luas. Lantas bagaimanakah cara menyikapi kampanye negatif dan juga kampanye hitam? Ini tentunya membutuhkan strategi sendiri. Tim kampanye yang efektif akan melengkapi diri dengan unit yang khusus menangani wacana publik. Setiap narasi yang dibicarakan oleh publik perlu dimonitor dan disiapkan respon terukur. Masyarakat Makassar merupakan kumpulan orang-orang yang cerdas dan juga kritis. Jumlah warga berpendidikan menengah ke atas relatif tinggi, diperkirakan mencapai hingga 55% dari sekitar 1,5 juta penduduk. Tingkat melek informasi juga relatif tinggi. Bahkan indeks tingkat gemar membaca warga Kota Makassar adalah 74,14%, berada pada peringkat keempat nasional yang hanya berada di bawah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kota Samarinda. Artinya, belum tentu menerima mentah-mentah narasi dan informasi begitu saja. Setiap isu yang dilontarkan ke ruang publik, apalagi yang mengandung unsur sensasional, pastilah akan diperbincangkan oleh warga. Informasi palsu yang disebarluaskan dengan maksud menghancurkan reputasi dan juga kredibilitas seseorang tidak akan diterima begitu saja jika tidak ada fakta-fakta pendukung atau keterangan pihak lain yang mengonfirmasi. Jadi sebaiknya tim kampanye tidak menggunakan narasi kampanye hitam atau kampanye negatif. Hal itu bisa jadi akan menguntungkan figur yang diserang tersebut. Kemudian Tribuners, masih di rubrik Tribun Opini ada informasi lain mengenai penyaluran KUR atau kredit usaha rakyat. Juga ada perspektif mewaspadai komunisme oleh Dr. Syamril STMPD dari Direktur Sekolah Islam Atira. Juga ada opini dari Babra Kamal, akademisi Universitas Teknologi Makassar, yang menjelaskan tentang salah satu calon wali kota Makassar, Seto Asapa, dari bumi Pandrita kita ke kota Daeng. Kita beralih Tribuners dari halaman 2, tepatnya pada rubrik opini, ke halaman 6. Dalam Tribun Makassar ada beberapa informasi menarik yang juga tentunya dapat kita saksikan bersama dan kita simak bersama. Salah satunya adalah informasi mengenai buaya yang muncul di kanal Jalan Anggrek, nyaris terekam seorang warga. Viral di media sosial, seekor buaya muncul di kanal Jalan Anggrek, Kecamatan Panakukang, Makassar, di mana kemunculan buaya di sore hari itu menggegerkan warga setempat. Dalam keterangan dan juga rekaman video yang beredar, tampak seekor buaya berukuran dewasa itu muncul ke tepian kanal. Dalam video tersebut, ada seorang warga yang mengatakan bahwa buaya muncul di kanal Jalan Anggrek di dekat kawasan pemukiman elit Azalea, Kecamatan Panakukang, Makassar, tergolong agresif. Bahkan buaya yang kerap muncul di waktu sore itu disebut nyaris menerkam warga. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Operasi Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, Idam Khalid, saat dikonfirmasi pada hari Senin 30 September siang lalu. Lebih lanjut, Idam menjelaskan ia dan jajarannya sudah 2 kali melakukan percobaan penangkapan, namun upaya itu gagal lantaran buaya langsung menyelam ke dalam air. Idam pun menghimbau agar warga sekitar untuk tetap berhati-hati beraktivitas di sekitar kanal. Dirinya juga meminta warga agar segera menginformasikan ke petugas damkar jika melihat
kemunculan buaya itu kembali. Sementara informasi lainnya, Tribuners, ada informasi mengenai Makassar yang ikut aktif implementasi aplikasi PAP Inapas atau Portal Administrasi Pemerintahan yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada hari Senin 30 September kemarin. Dan informasi lainnya juga menjelaskan bahwa aplikasi ini berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi administrasi dari aparatur sipil negara. Informasi lainnya, Tribuners, di bagian bawah pada halaman ini adalah informasi 147 siswa SD ikut pengenalan SMP Atira Baruga. Dan tentunya Tribuners, informasi tersebut juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Tentunya masih ada banyak sekali berita-berita yang dapat kita simak dan juga tentunya pelajari bersama dalam edisi cetak harian Tribun Timur pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, bagi Anda yang ingin berlangganan dapat langsung menghubungi hotline subscriber di 0411811550 melalui fixed phone atau menghubungi hotline Tribun Family Card di 081141135555 melalui SMS ataupun WhatsApp. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.